Shalom, bertemu kembali dengan kami GBI Agape Bandung dalam ibadah online tanggal 12 April 2020. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online, kami mengingatkan agar Bapak, Ibu, Saudara seiman dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online hari ini. Mohon dipastikan notifikasi handphone dapat dimatikan terlebih dahulu agar Bapak, Ibu, dan Saudara seiman dapat mengikuti ibadah online ini tanpa gangguan apapun. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 0851234119 atas nama Rian Stephen. Jangan lupa tekan tombol subscribe di akun YouTube GBI Agape Bandung dan tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan ketika siaran sudah dimulai. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung, tetap bekerja dan melayani meskipun harus dilakukan di rumah saja. Selamat mengikuti ibadah online GBI Agape Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan GBI Agape dimanapun boleh berada. Pada saat pagi hari ini, tanggal 12 April, kembali kita sama-sama boleh beribadah secara online. Dan saya percaya sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi roh Tuhan boleh menyatukan kita dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mau berdoa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan melalui setiap kehidupan kami ya Allah, di mana pada saat pagi hari Tuhan kami boleh sama-sama kembali beribadah kepadamu. Dan kami sangat bersuka cita Tuhan Yesus Kristus kalau pada saat ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu ini kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Dan pada saat pagi hari ini kami mau bersuka cita atas segala apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami umatnya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita hidup selama-lamanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama-sama dari awal katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi lebih sungguh katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia hidup untuk memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Bagaimanapun keadaan dunia saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu, buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur sama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku sebab Kau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Shalom jemaat Tuhan, pada hari ini kita boleh bersyukur kita ada di dalam ibadah secara online. Dan saat ini di Minggu tanggal 12 April 2020 kita akan beribadah dan kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Segenap kami jemaat-Mu telah menyembah Engkau Tuhan, telah memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, Engkau yang persiapkan Tuhan Yesus setiap pribadi kami Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, untuk kami boleh sama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, untuk kami menikmati akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya jemaat Tuhan. Pada hari ini kita sangat bersyukur, berterima kasih buat Tuhan kita karena kebangkitannya telah ada di dalam setiap hidup kita. Kita boleh percaya, kita boleh bersahati, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya ingin membagikan satu hal saja di dalam hidup kita,
sehingga kita sama-sama bisa menikmati akan janji Tuhan, kemurahan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus, firman Tuhan yang membuat kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam firman Tuhan katakan ada kuasa kebangkitannya. Dan hari ini setiap kita merayakan kuasa kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya dengan iman kita. Dan saya mau katakan ada satu berita yang penting untuk setiap kita bisa menikmati daripada kuasa kebangkitannya. Salah satu yang kita syukuri dari kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 sampai 15 dan ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, dalam arti bahwa karena kuasa kebangkitan, maka pemberitaan akan nama Yesus tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi, karena kuasa kebangkitan yang kita percaya, maka kuasa daripada pemberitaan kita, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Sehingga setiap kita bisa mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan karena kuasa kebangkitannya, maka iman kita, percaya kita tidak pernah menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur, iman kita, percaya kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Di bulan April ini kita belajar tentang iman. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, kalau kita hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak percaya akan kuasa kebangkitannya, maka iman kita dan percaya kita akan menjadi sia-sia dan percuma. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi berita penting, bahwa setiap kita punya iman di dalam Tuhan tidak akan pernah percuma, tidak akan pernah sia-sia. Dan seperti dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, sehingga dia bisa mengalami janji Tuhan, di mana ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan karena iman daripada Abraham, karena percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Nah, satu berita penting untuk kita, ya, dan kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Terhadap janji Allah, ia di sini adalah Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai suatu kebenaran, yaitu percayanya, berharapnya kepada Tuhan, itu suatu sebagai kebenaran. Ayat yang ke-23 katakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sekali lagi, ditulis untuk kita. Kalau Allah memperhitungkan Abraham sebagai suatu kebenaran, apa yang dikerjakan oleh Abraham sebagai suatu kebenaran, maka dikatakan juga dalam firman Tuhan, Allah pun memperhitungkan apa yang kita percaya sebagai suatu kebenaran. Apa yang kita percaya dalam firman Tuhan katakan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ini yang menjadi berita penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, dimanapun kita berada. Kita bersyukur
Kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada firman Tuhan yang kita pegang dari hari lepas hari, maka semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan bahwa kuasa kebangkitannya nyata dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu kita patut mensyukuri atas kuasa daripada kebangkitan. Dan hari ini biarlah setiap kita boleh merayakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Dia telah bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dia telah bangkit untuk membebaskan setiap kita dari kutuk. Dan dia telah bangkit untuk melepaskan kita, menyembuhkan setiap kita dari segala sakit penyakit. Jadi apapun persoalan kita, apapun pergumulan dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa kebangkitannya saat ini terjadi dalam hidupmu. Asalkan engkau percaya. Dalam nama Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menundukkan kepala kita untuk kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini dalam ibadah yang singkat, biarlah setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh hati, kami boleh bersukacita merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Karena di dalam kebangkitan-Mu ada kuasa yang besar, sehingga kami mengalaminya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu membebaskan setiap kami dari dosa. Kuasa kebangkitan-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa kebangkitan-Mu melepaskan kami dari segala macam kutuk. Apapun yang mengikat kami pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dilepaskan, kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini setiap kami Tuhan mengalami kemerdekaan yang sempurna di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan, ada perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga demi keluarga Tuhan ada di dalam damai sejahtera-Mu dan sukacita daripada-Mu. Keluarga demi keluarga Tuhan, baik secara pribadi juga Tuhan, ada kuasa dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Abang mau mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Haleluya.